Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan perkembangan bahasa, khususnya kemampuan menyimak di PAUD Gregorius. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Fitri Anissa, Irma Nurmalita Nababan, Khairul Nisa Matondang, dan juga Vicky Clonadia Silata. Bahasa menjadi alternatif untuk melakukan interaksi dengan banyak orang. Bahasa juga merupakan media penghubung antara setiap manusia untuk saling memahami maksud dan tujuan masing-masing. Dengan menggunakan bahasa, kita dapat mengungkapkan apa yang kita rasakan dan juga kita dapat memahami apa yang kita dengarkan. Permasalahan yang dibahas. Adapun permasalahan yang kami bahas adalah yang pertama, peserta didik yang tidak bisa mengucapkan bahasa dengan jelas atau yang disebut dengan jelas. Yang kedua adalah peserta didik kurang fokus. Yang pertama adalah siswa yang celat. Siswa yang mengalami celat ialah siswa yang kurang fasih untuk mengungkapkan bahasanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasanya tidak baik. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh siswa. Yang kedua ialah siswa yang tidak fokus. Ada beberapa hal atau faktor yang membuat siswa kurang fokus dalam belajar, yakni kemampuan intelektual siswa yang kurang, dan yang kedua adalah proses pembelajaran yang tidak menarik dan juga membosankan. Adapun solusi yang kami sarankan adalah yaitu untuk siswa yang celat. Yang pertama, ikuti semua ucapannya. Perhatikan suara-suara yang terucap dari si kecil. Kita tidak mengerti maksudnya, ulangi lagi suaranya sesuai dengan yang kita tanggap. Yang kedua adalah berbicara sambil bergerak. Saat berbicara dengan si kecil, kita juga harus aktif bergerak dan ekspresif. Yang ketiga adalah biasakan membuat narasi. Dan yang keempat adalah bermain bersama-sama. Ketika memiliki anak, terkadang orang tua harus bisa berakting menjadi anak kecil. Ajaklah si kecil untuk bermain peran atau membayangkan sesuatu untuk mengembangkan kemampuan kedepannya. Dan yang kelima adalah puji perkembangannya. Lalu beri pujian, senyuman, dan pelukan tiap kali si kecil mengeluarkan suara atau kosakata yang baru dan juga baik. Dengan demikian, si kecil akan semakin berusaha untuk mengembangkan kemampuannya karena dia akan selalu merasa senang karena mendapat pujian. Yang selanjutnya adalah untuk solusi siswa yang kurang fokus dan kurang konsentrasi. Adapun solusi yang kami berikan adalah yang pertama, membagi tugas besar ke hal-hal kecil. Mengingat tugas besar membutuhkan fokus dan pikiran yang lebih baik, Bunda sebaiknya mencoba cara melatih fokus anak dengan membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Yang kedua adalah menyelesaikan tugas dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya yang ketiga adalah melatih fokus anak dengan mengurangi distraksi. Sebagai orang tua, penting untuk menciptakan lingkungan di mana anak dapat belajar dan menjaga tugas agar tanpa berdistraksi. Adapun solusi yang keempat adalah sediakan permainan yang membutuhkan fokus. Ada banyak permainan yang membantu si kecil untuk bertambah fokus berpikir. Permainan tersebut sangat bagus untuk meningkatkan konsentrasi anak dalam waktu yang lama. Yang kelima adalah ulangi kegiatan yang sama di waktu yang sama pula. Mintalah si kecil untuk belajar untuk menyelesaikan tugas di waktu yang sama setiap harinya. Ini merupakan salah satu cara untuk melatih fokus dari anak karena akan membantu si kecil membangun kebiasaan. Yang keenam adalah ajak si kecil melakukan aktivitas fisik. Anak-anak sangat berenergi dan penuh kehidupan. Untuk membantu mereka menyalurkan energinya, sebaiknya mengajaknya melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Kegiatan fisik membantu si kecil memiliki fokus yang lebih baik, mengurangi rasa bosan, serta kejenuhan. Yang ketujuh adalah bacakan cerita kepada anak. Membaca cerita menjadi salah satu cara terbaik agar anak fokus pada satu kegiatan di satu waktu. Oleh sebab itu, sediakanlah buku cerita yang menarik dan juga sesuai usianya. Kesimpulannya adalah ada banyak cara untuk mengatasi permasalahan siswa yang kurang pandai atau tidak bisa mengucapkan kata, dan juga siswa yang kurang fokus atau kurang konsentrasi dalam belajar. Dalam menerapkan upaya yang disarankan, dibutuhkan perhatian dari guru dalam menerapkan kondisi yang kondusif. Semua harus dilaksanakan secara terstruktur agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian kami ucapkan, terima kasih.